Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mustahaqqi lil mahamidi li dzatihi subhanahu wa ta'ala la li'illah. Ahmaduhu bimatlubi hamdihi fi kitabihi li anbiya'ihi wa li awliyaihi wa ibadihi subhanahu wa ta'ala. Qul alhamdulillah. Wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bima hamida bihi nafsah muhaqiyan bihamdihi fi muhkami tanzilihi al-mubtada'i biqawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man nazala alaihi al-Qur'an liyakuna lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa ballagha al-Qur'an akmala balagh wa bayyanahu atamma bayanin wa takhallaqa bihi sallallahu alaihi wasallam fakana khuluquhu al-Qur'an salawatu rabbih wa salamu alaihi. Baik, Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut materi hari ini. Untuk mengulang dari materi sebelumnya berkenaan dengan audio Syekh Aiman kemarin, sudah sama kita ketahui bahwa untuk belajar Al-Quran ini tidak sama seperti pembelajaran yang lainnya. Kenapa? Karena dengan berbeda suara saja, berbeda pengucapan saja, itu sudah termasuk merubah dari Al-Quran sendiri. Contoh, misalnya Ar-Rahmanir Rahim, kan kata Syekh, yang seharusnya huruf H-nya itu dibaca H dengan tipis, tapi karena dia belum mengetahui huruf H-nya itu tipis, maka dia bisa mengucapkan tebal huruf Ar-Rahmanir Rahim. Dan itu sudah merubah, walaupun hanya sekedar aksen. Artinya di sini Ana ingin mengulang kembali mengapa alasan saya memakai salah satu metode Mira Institute, yaitu sistem pengujian materinya, yaitu harus 100% untuk direkomendasikan mengajar. Karena itu tadi, agar apa yang disampaikan sesuai dengan yang diterima. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian sanad. Apa yang diterima, apa yang disampaikan, itu yang disampaikan kembali. Bidik nangkulahu bidik qati nafsiha, yaitu menyampaikannya secara detail, dan yang disampaikan itu apa yang seperti diterima. Karena tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran yang bisa mengkoreksinya seperti kitab-kitab terdahulu, yaitu seperti kitab Taurat yang dahulu dirubah oleh kaum Yahudi. Maka datanglah Nabi Isa untuk mengkoreksinya dengan kitab Injil. Ya, mungkin kasusnya itu sama seperti kita di akademisi. Mungkin misal kalau ada seorang membuat tesis, ya, kemudian ada kekeliruan, maka seseorang itu harus membuat tesis untuk menyanggahnya, seperti itu. Maka untuk kitab ini, maka Allah mendatangkan Nabi langsung untuk memperbaikinya. Dan Al-Quran itu kitab terakhir. Tidak ada lagi Nabi yang datang untuk mengkoreksinya. Tidak ada lagi utusan Allah, dan tidak ada lagi siapapun yang diberi mandat oleh Allah untuk
mengkoreksinya jika ada kesalahan. Maka untuk itu Allah memuliakan kita, memuliakan ulama-ulama kita, umat ini, dengan cara itu tadi, dijaga melalui pendengaran sampai-sampai ulama dulu itu, orang yang baru masuk Islam itu dijaga ketat agar tidak terjadinya perubahan. Nah, itu mungkin seputar materi sebelumnya, dan mungkin ada yang baru masuk hari ini ya. Dan Ana cuma mau mengingatkan berkenaan materi tadi ya, seperti itu kita Ustazah ya. Jadi kita di sini mari luruskan niat kembali. Jadi kita di sini bukan karena yang lain-lain, tapi memang lillahi ta'ala. Karena setelah kita selesai dari sini, itu adalah sudah diemban, dibebani amanah. Karena ilmu ini amanah, makanya harus disampaikan. Nah, penyampaiannya itu harus sesuai. Amanah itu, makanya Rasul pernah bilang sama satu sahabat, kalau tidak salah, beliau mengatakan, wah, kalau tidak salah sahabat Abu Dzar ya, beliau waktu itu ada mencari pemimpin untuk di perwakilan daerahnya kalau tidak salah, dan Abu Dzar mengacungkan tangannya bahwasanya dia merekomendasikan dirinya untuk bisa menjadi pemimpin di sana. Maka Rasul itu mengatakan, wahai Abu Dzar, niscaya engkau tidak akan kuat untuk menanggung amanah. Nah, saking beratnya itu amanah. Dan kemudian untuk masalah biaya, untuk biaya, Ana tidak pernah mematok tarif. Karena ini bukan jual beli, bukan juga pelatihan-pelatihan sertifikasi dan sebagainya. Karena ini Al-Quran, kalam Allah. Ini anak pribadi, kalam Allah. Jadi tidak bisa diukur dengan biaya. Kecuali tadi saya pribadi ada membuka rumah tahfiz yang memerlukan operasional, harus menggaji karyawan, menggaji biaya operasional. Nah, mungkin itu bisa ada takaran tarif biaya. Akan tetapi kalau antum, ustaz-ustazah, jika merasa terbebani, wallahi jangan dipaksakan. Ana ikhlas, jangan dipaksakan. Jangan gara-gara ini antum yang awalnya keadaannya baik malah jadi tidak baik gitu. Jadi intinya jika ada, ana nerima, karena ana tidak mungkin mencegah antum untuk berbuat amal soleh. Jihad dalam harta, jihad dalam segi harta, ya ana terima. Tapi kalau antum di situ bermasalah, jangan. Wallahi jangan. Biar antum balasnya dengan belajar sungguh-sungguh, ikuti materinya yang ada sampai akhir nanti, insyaallah ya. Nah, ana masuk materi. Kita hari ini akan masuk ke Al-Quran Al-Karim. Materi Al-Quran Al-Karim. Bismillah. Ta'riful Quran Al-Karim. Pengertian, ta'rif itu pengertian Al-Quran Al-Karim. Huwa Al-Quran kalamullah ta'ala al-mu'jiz, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz, suatu kemukjizatan. Artinya Al-Quran ini
kalam Allah, salah satu mukjizat. Al-munazzal ala qalbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam pada hati Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses penurunan Al-Qur'an ini terekam di dalam hadis Bukhari. Nabi itu didekap sampai menggigil ya untuk menerima wahyu pertama. Nah, itulah yang dimaksud qalb. Sampai meresap ke hatinya. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Dan jika kita membacanya, kita sudah terhitung ibadah. Al-maktubu baina daffatain. Dan dia ditulis di antara lempengan-lempengan. Ini dahulu, zaman dahulu itu Al-Quran ini ditulis dari lembaran-lembaran, ya, dari kayu, dari batu, yang sekiranya dulu belum ada alat tulis seperti kita sekarang. Al-manqulu ilaina bitawatur, dan proses pentransferannya ke kita sampai kita sekarang ini adalah at-tawatur. Apa itu tawatur nanti kita jelaskan di setelah ini, slide setelah ini. Al-mutahadda bi aqsari suratin min. Dan dia tersusun dari surah-surah ringkas, terdiri dari 114 surah. Jadi itu ya pengertian singkat dari Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian kita masuk ke tawatur. Apa itu tawatur? Tadi at-tawatur. Tawatur. Huwa at-tawatur an-naqlu, perpindahan atau penyampaian, pentransferan, al-mustafiq, secara rinci, li khabarin, dari suatu berita, minal akhbar, dari berita-berita yang beredar, tabaqatan ba'da tabaqatin, secara bertahap, step by step, min awalil isnad ila akhirih, yang dimulai dari awal isnad sampai ke akhir isnad, bihaitsu yuhilul aqlu ijtima'a kulli ruwah 'ala al-kadhib, yang sekiranya itu mencegah, mengumpulkan informasi setiap perawi yang meriwayatkan berita tadi agar terjaga dari al-kadhib, kebohongan. Untuk itu singkatnya at-tawatur itu adalah, kalau bahasa akademisnya, valid ya, sudah verified, apa namanya. Nah, kalau bahasa Arabnya sahih at-tawatur, artinya untuk suatu berita dari seseorang, untuk memindahkan berita seseorang, dia isnad ini orang yang proses penyampaiannya ketika sudah bertemu dua orang. Nah, di situ sudah mulai, ketika kedua orang itu sudah berhubung, saling bertukar informasi. Nah, di situ nama isnad, koneksi. Al-isnad, koneksi antara orang yang saling menghubungkan, bertukar informasi suatu berita, suatu kabar. Itu isnad. Makanya orang yang diberi sanad itu kan artinya pengesahan atau pengijazahan, karena sudah diberi izin
terhadap informasi yang diberikan kepadanya, artinya sudah komplit, sudah valid, sudah selesai berita yang disampaikan, dan dia berhak menyebarkannya ke orang lain lagi, menyambungkan ke orang lagi. Nah, disebut sanad. Nanti kita lihat ilustrasi sanad itu seperti apa. Tapi intinya sanad itu koneksi artinya. Nah, ketika ditanya sanad dalam belajar, itu artinya simpelnya, ringkasnya itu adalah berguru. Dan gurunya itu tidak terputus koneksi keguruannya itu. Misal si fulan belajar dengan guru fulan. Gurunya fulan ini belajar lagi dengan guru yang lain. Nah, sampai ke guru-guru sampai ke Rasul. Jadi tidak terputus. Nah, ketika terputus, maka rusaklah sanad ini, maka sudah tidak tawatur lagi. Sudah tidak sahih lagi, tidak valid lagi, karena sudah terputus sumber utamanya. Mungkin kalau ilustrasi sederhananya kayak kita lihat di TV itu ada kayak main game tebak kata gitu yang berbaris pakai headset. Nah, yang orang pertama itu di belakang, itu awalul isnad namanya. Orang yang diberitahu pertama oleh host itu awalul isnad, orang yang pertama diberi berita. Kemudian dia disuruh untuk menyebarkannya, an-naqlul mustafid li khabar minal akbar. Dia disuruh memberitahu temannya yang di depan. Nah, gitulah kurang lebih. Itu seputar tawatur. Kemudian kaifa ballagha Nabi Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian bagaimana Nabi menyampaikan Al-Qur'an Al-Karim kepada kita. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummah Al-Qur'an al-azim bi tariqatin. Jadi Nabi itu menyampaikan Al-Qur'an dengan dua cara. Ya, Nabi membawa Al-Qur'an kepada kita itu dengan dua cara. Yang pertama maktuban atau mudawwanan, secara tertulis. Secara tertulis. Yang kedua mantuqan, an-naqlu sawtiyyu. Secara lisan. Jadi perpindahannya an-naqlu, pentransferannya itu as-sawtiyyu, secara suara. As-sawt, suara. Wa qad wasalna al-Qur'an, dan telah sampai Al-Qur'an kepada kita bitariqaini as-sabiqaini, dengan dua cara yang tadi, mutawatiran, secara sahih, valid. Kemudian marahilu tadwin Al-Qur'an Al-Karim, proses, marahil, proses atau tahapan. Tadwini, pembukuan Al-Quran Al-Karim. Nah, proses Al-Quran ini dibukukan, karena awalnya dulu hanya dari kulit-kulit kayu, kulit hewan, batu bebatuan, kemudian dikumpul dan dijadikan jilid buku, at-tadwin, penjilidan, pembukuan, dirapikan, disusun. Nah, marahil tadwin Al-Quran Al-Karim. Yang pertama itu prosesnya kitabatu kulli maqta' fawra nuzulihi baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam wal wahyu hadir. Nah, ini yang Anda bilang tadi. Yang pertama itu prosesnya menulis setiap bagian secara langsung ketika diturunkan. Jadi begitu turun wahyu langsung ditulis oleh baginda Nabi melalui sahabat-sahabatnya, maka wahyu ada, terlihat gitu. Tidak sekedar di lisan, jadi bisa kita lihat, kita baca. Nah, ini salah satu bentuk potongan-potongan tulisan dari wahyu di zaman dahulu. Kemudian di sini Sabit, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, qala Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kuntu aktubul wahya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli 'alayya fa idza faragtu qala
ketika aku sedang menulis wahyu di hadapan Rasulullah SAW, Inda itu di sisi Rasul, wa huwa yumli alayya, dia mendiktekan, yumli artinya mendikte, jadi Rasul mengucapkan secara perlahan, kemudian sahabat Zaid bin Sabit ini menuliskan, fa idza faragtu, jika aku telah selesai dari menulis, maka Nabi berkata, iqra, bacakan, kata Nabi, fa aqra'uhu, maka aku akan membacakan yang telah didiktekan tadi. Fa in kana fihi saqtun aqamahu, dan apabila ada kesalahan maka Nabi membenarkannya. Nah, inilah yang disebut metode talaqi wal musyafahah. Jadi guru mendiktekan dan peserta atau santri-santri murid dari gurunya mengikuti apa yang mengulang apa yang diucapkan gurunya. Nah, inilah kalau kita belajar qiraat, belajar bacaan, jadi harus mengikuti apa yang diucapkan gurunya. Tsumma akhruju bihi ilan nas. Baru aku boleh menyebarkannya, membawanya ke halayak umum, ke orang-orang. Nah, baru boleh. Jadi itulah proses tawatur tadi. Berkoneksi dengan Rasul, diuji dulu benar apa belum. Nah, seperti kita di sini, Ana sudah beri materi, kemudian Ana uji, ketika sudah kira-kira sudah benar, nah itu boleh disebarkan ke orang-orang. Nah, inilah dalilnya ya, Ustazah. Jadi itulah hadis Nabi yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit tentang proses pentransferan wahyu melalui mantuk wal maktub, melalui suara dan tulisan. Allah. 10 menit lagi ya. Nanti kemungkinan kita masuk lagi ya, Ustazah. Ada sisa 10 menit lagi. Kemudian yang kedua, tafriqul kitabah sabiqah fi suhuf zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah tadi dari lempengan, dari kulit hewan, pohon kayu, batu, kemudian berlanjut di zaman Abu Bakar Siddiq sudah mulai dibuat jilid seperti ini. Nah, dikumpulkan jadi satu. Nah, fi suhuf. Nah, inilah yang disebut mushaf tadi. Di dalam satu jilid. Kemudian, nah yang kenapa dijilidkan seperti ini? Karena sudah tidak ada lagi penulisan sebelumnya, nggak ada lagi nulis wahyu, sudah habis. Dan waktu itu para penghafal Al-Quran banyak syahid di peperangan, maka mereka tinggal sedikit, maka dirembuklah untuk menjilid Al-Quran. Yang ketiga, naskhu iddati masahif minas suhuf as-sabiqah zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi naskah dalam yang proses ketiga ini apa ya bahasanya? Mulai diperbanyak, diproduksi mushaf-mushafnya, dikopi apa ya? Mulai diperbanyak, disebarkan. Jadi bukan satu jilid saja sudah. Jadi setiap orang itu sudah mempunyai Al-Qur'annya masing-masing. Itu di zaman Utsman ibn Affan.
Nah, proses pentransferan perpindahan penyampaian Al-Qur'an ini di zaman Utsman itu arsala Utsman radhiyallahu an mushafan minal masahif. Maka di zaman Utsman mushaf-mushaf itu yang mushaf-mushaf dahulu itu ila kulli misrin min amsaril muslimin. Mulai disebarkan ke berbagai tempat-tempat daerah muslim, nah seperti Syam, Madinah Al-Munawwarah, Al-Kufah, Al-Basrah, Al-Bahrain, Makkah, Yaman. Nah, ini ma'aqari mutqinin. Jadi bukan hanya maktub secara tertulis yang disampaikan Sayyidina Utsman, akan tetapi bersama qari yang mutqin yukriun nas, yang akan membacakannya kepada orang-orang. Nah, beliau membawa qori-qori yang sudah valid bacaannya, yang sudah terverifikasi bacaannya. Nah, kemudian proses yang keempat, kitabatul muslim linusakhin la tuhsa minal masahif as-sabiq. Jadi orang-orang muslim bukan yang sudah setelah zaman sahabat, mereka sudah mulai memperbanyak produksi Al-Qur'an seperti kita sekarang ini, mushaf-mushafnya. Kalau sebelum sekarang, mungkin dulu itu banyak ya bentuk tulisan itu yang lain-lain, kita lihat saja ya. Apa istilahnya, tulisannya itu beda gaya tulisannya. Nah, sekarang ulama-ulama sudah mulai menyempitkan itu, sudah mulai membatasi. Karena ada tanda-tanda yang sudah hampir mulai merubah, seperti tanda wakaf, bahkan tulisan pun itu sudah mulai disatukan dengan satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani, sudah mulai disepakati. Nah, kemudian yang kelima ini, zuhurul muallifat tatbitu khasa'isal kitabati al-Qur'aniyah. Nah, di yang proses kelima yang terakhir ini sudah mulai banyak penulis-penulis yang membahas tentang penulisan Quran, yaitu ilmu rasmil masahif, yaitu ilmu yang membahas tentang rasm, bentuk tulisan dari Al-Qur'an. Nah, itulah yang tadi ada rasm Utsmani. Nah, yang disepakati ulama itu adalah rasm Utsmani. Yang kalau originalnya itu Al-Qur'an Madinah ya, nah, itu Utsmani. Dan wakafnya itu masih berdasarkan ijtihad ulama dunia, bukan dari pihak tiap negara. Kalau Indonesia ada Quran Indonesia itu berdasarkan kebutuhan di Indonesia. Jadi bukan ini ya. Kayak wakaf-wakafnya itu sebagian ada yang hanya ulama Indonesia yang membuat. Kemudian, nah ini proses perpindahan Al-Qur'an secara suara. Yang pertama, nazala Jibril alaihissalam bil Qur'anil azim ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bihi. Dan proses yang pertama itu diturunkan oleh Jibril dan ditransfer kepada baginda Nabi melalui hati Nabi. Bi alfazihi, dengan lafaz beserta lafaznya, wa ma'anihi, dan artinya, wa kulli ma yata'allaqu bihi, sampai Nabi itu menerima wahyu itu menggigil, menerima wahyu yang pertama. Yang kedua, talaqqa as-sahabah al-kiram min fami Rasulullah SAW. Kemudian proses yang kedua, pentransferan kedua, ini termasuk proses sanad ya, yaitu sahabat
bertalaki melalui mulut. Fam itu mulutnya Rasulullah SAW. Jadi kita itu kalau ini mulut-mulut pun diperhatikan. Al-Quran wa a'aduhu amamahu hatta aqarrahum alaihim. Dan mereka itu jika salah mengulang lagi, salah ulang lagi di depan Rasulullah. Hatta aqarrahum alaihim, sampai Rasul itu membenarkannya, tidak ada kesalahan lagi. Yang ketiga, naqla ashabu Rasulullah SAW Al-Quran ila man ba'dahum bitariqati nafsiha. Kemudian setelah itu para sahabat menyampaikannya, mentransferkan Al-Quran ini kepada kita setelah menyampaikan ke generasinya, dari generasi ke generasi, bitariqati nafsiha, dengan metode mereka. Wa hakadha hatta wasala ilaina. Jadi metode ini maksudnya itu bukan cara sesuka mereka, bukan. Ya, cara mereka bagaimana, kayak seperti kita metodenya talaki dan musyafahah. Mungkin mereka metodenya dengan cara mereka gitu. Tanpa merubah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Oke, Ana stop dulu ya, salah. Kita akan masuk lagi, insyaallah.